Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita lihat dulu kondisi kebersihan dalam kelas kita ya. Sudah bersih atau belum? Kalau belum, silahkan buang sampahnya ke tempat tong sampah ya. Sudah bersih? Sudah, Bu. Oke, baik. Sebelum pelajaran kita mulai, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak berdiri. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ada yang tahu tidak hari ini kita belajar apa? Tidak, Bu. Hari ini kita belajar IPA materi tentang perubahan wujud benda. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu menjelaskan contoh perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. 2. Siswa diajak melakukan eksperimen tentang perubahan benda. 3. Siswa diajak berkelompok mengamati perubahan wujud benda dari bahan-bahan yang telah disediakan. 4. Siswa mengisi lembar kerja kelompok dari hasil eksperimen tersebut yang disediakan oleh guru. 5. Siswa secara berkelompok diminta untuk mengamati perubahan wujud benda dari bahan-bahan yang sudah disediakan oleh guru. 6. Perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi. 7. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami. 8. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan tentang materi yang dipelajari. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, tadi pagi anak-anak Ibu pas mau berangkat sekolah, ada
mandi tidak? Mandi, Bu. Mandi semua ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, air itu termasuk wujud benda apa? Air, Bu. Iya. Mandinya terus menggunakan apa lagi selain air? Sabun, Bu. Sabun itu menurut anak-anak Ibu ke dalam contoh apa? Padat. Iya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, anak-anak Ibu ada yang tahu tidak apa pengertian dari zat padat? Tidak, Bu. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat adalah materi yang mempunyai bentuk dan volume atau ruang yang ditempati zat padat, cair, atau gas. Sedangkan pengertian dari zat cair ialah zat cair mempunyai volume tertentu, tidak seperti zat padat. Zat cair akan berbentuk seperti wadah yang ditempatinya. Zat cair digambarkan sebagai jalir, yaitu jalir adalah zat dengan molekul yang bergerak bebas saling melewati sehingga jalir menyesuaikan bentuk wadahnya. Selanjutnya, zat cair memiliki sifat yaitu 1. Letaknya berdekatan, 2. Susunannya tidak teratur, 3. Gerakannya agak bebas sehingga dapat bergeser dari tempatnya, tetapi tidak lepas dari kelompoknya. Ciri-ciri zat cair yaitu 1. Bentuknya berubah-ubah, 2. Volumenya tetap, 3. Mengikuti bentuk wadahnya, 4. Pada ikatan antar partikelnya lemah, 5. Pada susunan partikelnya kurang teratur dan renggang. Selanjutnya, zat gas. Zat gas ialah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, balon, ban sepeda, dan ban motor, gelas kosong, botol kosong, dan lain sebagainya. Zat gas memiliki sifat yaitu 1. Letaknya sangat berjauhan, 2. Susunannya tidak teratur, 3. Gerakannya bebas bergerak sehingga dapat bergeser dari tempatnya dan lepas dari kelompoknya sehingga dapat memenuhi ruangan. Ciri-ciri zat gas yaitu 1. Memiliki bentuk yang berubah-ubah, 2. Memiliki volume yang berubah-ubah, 3. Pada susunan partikel zat padat letaknya tidak teratur dan berjauhan, 4. Pada ikatan partikel zat padat sangat lemah, 5. Mengikuti bentuk tempatnya. Selanjutnya, sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Sifat-sifat benda padat yaitu bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu sering menyaksikan bentuk benda padat berubah. 2. Bentuk benda padat dapat diubah. Piring yang jatuh berserakan, kertas sobek, dan kacang tanah yang hancur setelah digerus adalah contoh dari benda padat yang berubah. Sifat-sifat benda cair yaitu 1. Bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk minyak goreng dalam botol berubah jika dituang di pergorengan. 2. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. 3.
3. Benda cair mengalir ke tempat rendah. Selanjutnya, sifat-sifat benda gas. 1. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Saat kita meniup balon, kita memasukkan udara ke dalam balon. Semakin kuat kita meniupnya, maka akan semakin banyak udara yang kita masukkan ke dalam balon. Akibat tiupan, balon mengembang, udara mengisi seluruh ruang dalam balon. Hal ini berarti benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. 2. Benda gas menekan ke segala arah. Balon dan kantong plastik mengembang ke seluruh bagian jika ditiup. Hal ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah. 3. Benda gas terdapat di segala tempat. Benda gas yang selalu ada di sekitar kita adalah udara. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu. Coba Cynthia sebutkan contoh dari zat gas. Apa contoh dari zat gas? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu ini. Ada yang tahu tidak contoh dari zat padat? Saya, Bu. Iya, apa nak? Kayu dan batu, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu ingin membentuk kelompok. Ibu akan membagi beberapa kelompok ya. Kelompoknya itu terdiri dari 3 orang. Karena jumlah siswa kita ada 9, jadi kelompok kita dibagi 3 kelompok yang terdapat dalam kelompok 3 orang. Sekarang Ibu akan membagikan kertas untuk menuliskan nanti hasil pengamatan kalian ya. Udah siap anak-anak Ibu? Belum, Bu. Sudah, Bu. Udah siap? Sekarang Ibu ingin perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari pengamatannya. Siapa yang berani nanti Ibu kasih nilai plus ya. Tanpa Ibu tunjuk. Saya, Iya, Bu. Cynthia maju ke depan. Sekarang jelaskan hasil pengamatan dari yang kamu amati.
Setelah saya amati dalam beberapa detik, ternyata es batu dapat berubah wujud dari padat menjadi cair karena perubahan suhu udaranya, Bu. Iya, bagus anak ibu. Tapi boleh nggak dibaca ulang lagi? Soalnya kamu terlalu cepat. Takutnya nanti yang lain tidak memahami ya. Jangan terlalu terburu-buru. Setelah saya amati dalam waktu beberapa detik, ternyata es batu dapat berubah wujud dari padat menjadi cair karena perubahan suhu udaranya. Iya. Bagaimana yang lain? Paham? Oke. Sekarang hasil pengamatannya boleh dikumpul ya ke depan. Biar ibu kasih nilai. Sekarang kita lanjut. Ibu ingin bertanya, kursi itu menurut benda zat apa sih? Zat padat, Bu. Iya, kalau pintu Zat padat kenapa dibilang zat padat? karena dia keras, Bu. Iya. Baik, sekarang ada tugas lagi buat anak-anak ibu. Tetapi tugas ini kalian kerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan ya. Ya, Bu. Nih. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu perubahan wujud zat bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan. Perubahan wujud zat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh senyawa zat tersebut yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Semisal air untuk menjadi padat harus mencapai titik bekunya dan air menjadi gas harus mencapai titik didihnya. Nah, jadi gimana anak-anak ibu pada pembelajaran hari ini? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Kalau begitu, sebelum pulang kita bernyanyi Garuda Pancasila. Berdiri anak-anak ibu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Berdiri anak-anak ibu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kembali duduk. Baiklah, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan minggu depan. Iya, Bu. Udah matikan ya? Udah boleh pulang aku kan?